Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi penonton video ini. Di sini saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Felix Jeremy Marcel Segiring dari FTG Unpad Angkatan 2018. Di video ini, saya akan menyampaikan mengenai gempa bumi di Samudra Hindia pada tahun 2005 yang mengakibatkan Pulau Nias terkena dampak yang cukup besar. Langsung aja kita mulai. Yang pertama, kapan dan di mana gempa tersebut terjadi? Jadi, menurut data USGS itu sendiri, gempa Nias terjadi pada 28 Maret 2005, pukul 29:09 WIB, dan lokasi pusat gempa tersebut terletak di laut di sebelah selatan Kepulauan Banyak, di antara Pulau Nias dan Simeulue pada koordinat 2,07 derajat lintang utara sampai 97,01 derajat bujur timur. Sekitar 109 km barat laut kota Gunung Sitoli dan 89 km barat kota Singkil. Kedalaman pusat gempa tersebut diprediksi sekitar 30 km. Nah, apa yang menyebabkan gempa tersebut terjadi? Wilayah Pulau Nias itu sendiri terletak pada batas lempeng aktif atau active plate margin. Menurut Minister dan Jordan pada tahun 1997, Pulau Nias terletak berdekatan dengan zona tumbukan antara lempeng Eurasia yang bergerak ke arah tenggara dengan kecepatan sekitar 0,4 cm per tahun dan lempeng Indo-Australia yang bergerak ke arah utara dengan kecepatan sekitar 7 cm per tahun. Zona tumbukan tersebut terletak di sebelah barat Pulau Nias yang berjarak sekitar 80 hingga 96 km dari garis barat pantai Pulau Nias. Jadi, faktor penyebab terjadinya gempa tersebut dikarenakan tuburukan antar lempeng yang terjadi di Samudra Hindia. Bagaimana kondisi geologi Pulau Nias setelah bencana itu? Nah, setelah bencana gempa bumi di Pulau Nias itu tersebut, terjadi kenaikan tanah di pantai barat dan utara Pulau Nias sekitar 3-4 meter, dan sebaliknya terjadi penurunan tanah di Nias Selatan. Nah, di sini ada beberapa bencana yang terjadi setelah gempa tersebut. Jadi yang pertama itu tercatat ada tsunami setinggi 3-4 meter di Simeulue dan Singkil. Yang kedua itu terjadi gerakan tanah atau longsoran di beberapa tempat. Kejadian gerakan tanah tersebut diakibatkan oleh kondisi geologis seperti morfologi, batuan, maupun struktur geologi. Terus selain itu, kejadian gerakan tanah tersebut diakibatkan oleh cairan dan tata guna lahan. Adapun faktor pemicunya adalah curah hujan dan goncangan gempa itu tersebut. Dan yang ketiga, gempa susulan juga dapat masih dirasakan oleh masyarakat Pulau Nias hingga April 2005 dengan skala intensitas 3-4 modified Mercalli intensity dan tersebar di arah barat laut hingga tenggara. Frekuensi gempa susulan yang menurun, baik jumlah maupun besarannya, merupakan penunjuk bahwa blok batuan yang telah terpatahkan yang menjadi penyebab gempa itu sendiri sedang mengalami proses keseimbangan. Nah, selanjutnya, bencana-bencana alam apa yang dapat terjadi di masa depan? Bencana alam yang dapat terjadi itu seperti yang sudah saya sebutkan tadi sebelumnya, yaitu gempa bumi dan tsunami. Itu tidak dapat dipisahkan dari Pulau Nias itu sendiri dikarenakan lokasi Pulau Nias yang berhadapan dengan zona tumbukan antar kedua lempeng itu. Selain itu, bencana seperti longsor juga dapat terjadi dikarenakan guncangan gempa yang terjadi. Nah, upaya mitigasi apa yang dapat dilakukan baik oleh masyarakat setempat maupun pemerintah yang bersangkutan? Upaya mitigasi bencana dan tsunami itu sendiri sudah menjadi keharusan untuk masyarakat Pulau Nias itu sendiri. Upaya mitigasi gempa pada prinsipnya adalah mencegah agar bahaya gempa yang mungkin terjadi kemudian hari tidak menyebabkan jatuhnya korban jiwa
ataupun resiko gempa dan tsunami dapat diminimalkan. Bahaya atau ancaman bencana gempa meliputi goncangan, penundukan, retakan tanah, pergeseran tanah, amblesan tanah, dan gerakan tanah atau longsor. Upaya mitigasi ini dilakukan secara fisik atau struktural dan non-fisik atau non-struktural. Upaya mitigasi struktural ini sendiri antara lain meliputi pembangunan fisik yang dapat mampu meredam dampak gempa atau tsunami. Nah, pemerintah juga dapat membuat titik kumpul aman atau safety zone di berbagai tempat, sehingga masyarakat ketika terjadi gempa bumi atau tsunami pada masa yang akan datang, masyarakat dapat langsung mengevakuasi diri sendiri ke titik-titik aman yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah juga dapat membuat posko-posko yang dapat menjadi tempat perlindungan apabila rumah masyarakat hancur terkena dampak bencana. Sedangkan mitigasi non-fisik itu dapat dilakukan antara lain penyadaran dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana, serta kurikulum pendidikan kebencanaan untuk semua tingkatan pendidikan. Jadi ini semua tingkatan pendidikan tidak hanya berlaku di pendidikan saja, jadi mulai dari jenjang terendah seperti TK, berlanjut ke SD, berlanjut ke SMP, berlanjut ke SMA, dan berlanjut ke kuliah. Bahkan untuk orang-orang yang berumur 21 tahun ke atas juga wajib mendapatkan kurikulum bencana ini sehingga dia minimal dapat menyelamatkan diri sendiri ataupun anak-anak dan keluarga dia sendiri. Sekian video saya tentang gempa bumi Nias 2005. Saya ucapkan terima kasih banyak buat semua yang sudah menonton dan memperhatikan video ini sampai habis. Terima kasih.